Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan praktek supervisi yang mana saya Erna Wijayanti sebagai supervisor, Bapak Dwi Siswantoro sebagai coach dan Bapak Ansari Setia Prabowo sebagai coach. Jadi setelah ini saya akan melaksanakan percakapan prasupervisi dengan coach yaitu Ustadz Ansari. Untuk itu mohon maaf Pak Dwi Siswantoro off cam dulu nggih. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak Ansari, apa Ya, Bu kabarnya Erna. hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu Erna. Sehat. Bagaimana sudah siap untuk melakukan percakapan supervisi ini? Siap, Bu Erna. Oke. Bapak Ansari, jadi nanti saya akan mengamati panjenengan ketika melakukan coaching dengan coach yaitu Bapak Dwi Siswantoro. Hmm, Nanti saya akan mengamati sambil mengisikan form yang ada di rubrik penilaian supervisi. Jadi rubrik penilaiannya itu antara lain alurnya yang jenengan nanti coaching itu harus sesuai dengan alur Tita. Kemudian rasanya muncul, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana jenengan melakukan atau mengorek, memancing supaya bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dan menggiring coach untuk menyelesaikan dengan solusi dari beliau sendiri. Baiklah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan saat ini? Baik, terima kasih, Bu Erna. Dari beberapa kompetensi coaching tadi, saya nanti selaku coach lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi dalam hal memberdayakan potensi coaching. Itu yang pengen saya lebih optimalkan, Bu Erna. Oke. Jadi dari kompetensi yang lain yang ingin diberdayakan adalah yang ingin dikembangkan adalah memaksimalkan potensi koci. Begitu nggih Pak Ansari? Betul. Baiklah. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Anda Bapak capai itu apa? Baik, karena ini terkait dengan bagaimana coach itu bisa berdaya dengan potensinya, indikatornya satu, ya coach ini menemukan idenya sendiri. Nah, Nggih. dari idenya sendiri itu, mereka coach akan tahu apa yang bisa dilakukan, apa kendalanya, sehingga dari kendala itu coach bisa mengatasi masalahnya. Intinya, coach tahu betul apa kelebihannya, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Itu yang menurut saya indikator yang bisa saya ambil dari memberdayakan coaching. Oh, begitu. Baik Pak Ansari. Jadi jangan sudah sesuai antara indikator dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Semoga nanti berjalan dengan lancar Hmm. dan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Oke, Amin. sudah siap untuk melakukan coaching Pak Ansari? Siap, insya Allah siap. Oke, kalau begitu monggo Pak Dwi Siswantoro masuk on cam dulu. Oke, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dwi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, seorang tadi. Alhamdulillah. Baik, saya sampaikan terima kasih Pak Dwi sudah berkenan hadir di room kita kali ini. Kita ingin coaching sebentar Pak Dwi karena waktunya hanya 10 menit. Mudah-mudahan nanti akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Dwi bicarakan dengan saya di malam hari ini? Iya. Terima kasih, Dr. Sari. Sedikit berbagi cerita. Eh, saya di sekolah itu sebagai wali kelas 7E, Dr. Sari. Jadi wali kelas 7E. Hmm. Di kelas 7E itu
anaknya itu heterogen. Jadi mulai ada yang Muslim, ada yang Oh, Hindu, Kristen, bahkan ada yang Katolik. Jadi kelas heterogen di situ. Dan di situ kan eh, karena kelas heterogen otomatis untuk kontrolnya juga sangat susah satu di situ. Selain itu memang adalah beberapa anak yang sedikit susah diatur sehingga saya rasa kok sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas dan itu sampai sekarang masih menjadi PR saya di sekolah. ya. Jadi dalam kelas Bapak Dwi itu ada banyak beragam karakter, Oke, dan betul yang sekali. masih menjadi kendala Pak Dwi itu adalah karakter anak yang tanda kutip masih sulit diatur, begitu, benar ya? Oke, ada beberapa anak lah, tidak semuanya, tapi Ya. ada satu dua anak yang menjadi eh, motor motor kegaduhan di Intinya kelas. Oke, jadi sosok yang perlu perhatian lebih di oke, dua atau tiga siswa betul tadi. sekali, Nah, betul sekali. karena ini percakapan singkat untuk kita bahas masalah ini, eh, apa sih yang nanti ingin Pak Dwi dapatkan sehingga tujuan kita dalam pembicaraan ini bisa tercapai? Di harapannya nanti saya bisa memunculkan beberapa hal yang sekiranya bisa menjadi solusi bagi saya sendiri tentunya atau mungkin nanti bisa bagi Bapak Ibu guru pengajar Mm-mm. sehingga suasana di kelas yang awalnya ramai atau gaduh bisa dikondisikan dengan baik sehingga proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal mungkin seperti itu. Baik, intinya lebih kepada pengelolaan dan pengondisian kelas itu bisa bagus sehingga pembelajaran juga berjalan dengan baik. Oke. Menurut Pak Dwi ini, apa apa yang menjadi indikator eh, yang telah Pak Dwi harapkan tadi dari persoalan tadi? Pak Dwi punya harapan bahwasanya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan seterusnya tadi. Nah, apa yang kemudian menjadi indikator bahwasanya harapan itu tercapai? Menurut saya indikator keberhasilannya adalah ketika proses pembelajaran anak-anak bisa tertib masuk kelas mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bapak Ibu guru tidak rame, tidak duduk di bangkunya masing-masing, jadi Mhm. tidak rame bergeser atau mungkin rame sana sendiri lah, difokus terhadap Bapak Ibu pengajar, meskipun di situ yang mengajar bukan saya, karena kan memang Bapak Ibu pengajarnya kan beragam dari mapa-mapa yang lain, mungkin seperti itu. Baik, berarti ciri eh, harapan yang baik tadi itu kondisi kelas yang baik adalah satu anak fokus, kemudian tidak rame, berada di tempatnya masing-masing, dan jika itu menjadi situasi yang ideal, eh, apa yang kemudian membuat itu tidak sesuai harapan? Pak itu tadi kan sudah memunculkan indikatornya nih, satu dua tiga indikator ini. Apa yang membuat Pak Dwi eh, menjadikan indikator itu tidak tercapai? Kira-kira apa? Oh, ada beberapa hal sih. Yang pertama mungkin kalau kesah, jadi ada beberapa bapak ibu yang menyampaikan kelasnya susah diatur seperti itu. Kemudian ada laporan dari ketua kelas bahwa anak ini menjadi rame sehingga gurunya marah. Kemudian ada beberapa anak yang duduknya berantakan, tidak sesuai dengan tempat duduknya sehingga membuat teman-temannya tidak nyaman. Jadi beberapa poin tersebut yang menjadi suasana dan kondisi di kelas itu sangat tidak tidak nyaman lah ini seperti itu. Hmm. Jika kondisi itu muncul, apa reaksi Pak Dwi? Yang jelas saya sebagai wali kelas sebenarnya sudah melakukan beberapa hal. Salah Mm-mm. satunya adalah menegur siswa secara langsung Mm-mm. sudah, kemudian eh, menempatkan anak-anak yang bermasalah tersebut di area depan dengan harapan yang bisa fokus terhadap pembelajaran, kemudian juga berkomunikasi dengan ketua kelas yang secara langsung berhadapan dengan anak-anak yang ada di kelas. Tapi saya rasa kok hal tersebut masih belum maksimal gitu loh. Saya merasa seperti itu. Ya, jadi Pak Dwi sudah melakukan upaya tadi, satu mulai teguran, terus kemudian juga menempatkan anak-anak biar lebih bisa fokus. Untuk anak-anak yang tanda kutip sulit diatur, ditempatkan di posisi yang dimana guru bisa menjangkau dalam pengondisian siswa. Nah, eh, kalau sudah itu dilakukan dan ternyata belum maksimal,
apakah Pak Dwi ada ide-ide lain yang bisa dilakukan agar hal yang tadi diharapkan bisa tercapai? Apa potensi Pak Dwi, kewenangan Pak Dwi, ataupun nanti menjadi kelebihan Pak Dwi untuk bisa eh, lebih berdaya dalam menertibkan anak-anak? Apa kira-kira Pak Dwi yang bisa dilakukan? Di titik ini mungkin karena saya sebagai wali kelas, rencana saya ingin menjalin komunikasi lebih dengan orang tua. Nah, karena Oh ya ya. permasalahan anak-anak kan ada hubungannya juga mungkin dengan perilaku anak-anak di rumah, mungkin seperti itu. Betul. Salah satunya itu sih. Kemudian yang lain mungkin seperti memaksimalkan potensi keyakinan kelas, karena saya rasa keyakinan kelas ini juga ada imbasnya juga untuk kedisiplinan anak. Mungkin seperti itu. Baik, jadi saya bisa menangkap bahwasanya Pak Dwi dipilihnya menjadi wali kelas itu adalah kelebihan dan potensi yang bisa dioptimalkan. Salah satunya adalah bagaimana peran wali kelas itu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa wali kelas itu punya apa namanya, kesempatan, peluang untuk anak-anak bisa dibuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas sehingga anak-anak yang melanggar bisa refleksi, bisa introspeksi bahwasanya mereka melanggar dari kesepakatan kelas. Luar biasa ini Pak. Kira-kira apakah ada lagi hal yang ingin dilakukan untuk Mungkin mengatasi ini? mungkin sedikit terbesit keinginan juga Pak Nazari bahwa ke depan lebih berkolaborasi sih, lebih berkolaborasi dengan beberapa guru mapel yang mengajar di kelas, Oh bahwa ya, memang karakter anak-anak yang sangat heterogen ini perlu perlu pembelajaran yang luar biasa juga, mungkin dengan melakukan inovasi outing kelas atau mungkin pembelajaran di area sekolah, jadi pembelajaran yang tidak harus di kelas sehingga anak-anak ada sedikit rasa nyaman lah, biar tidak ada rasa kebosanan juga di kelas. Mungkin ya, ya. mungkin itu jadi salah satu cara saya sih ke depan mungkin seperti itu. Baik. Jadi rencana aksi yang tadi Pak Dwi ingin lakukan, karena potensi Pak Dwi ada di wali kelas, satu, komunikasi orang tua, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dikuatkan kembali, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan guru-guru yang ada mengajar di kelasnya Pak Dwi. Nah, baik, karena ini sudah di akhir percakapan, kira-kira yang perlu saya tanyakan lagi, siapa yang mendukung dalam menjalankan aksi tadi Pak Dwi? Yang jelas dalam proses pendisiplinan anak ini ada pengurus kelas yang membantu saya dalam kegiatan Pengurus kelas, baik, betul. anak, ya, pengurus kelas. Kemudian mungkin komunikasi dengan guru mapel, jadi guru mapel juga ikut berandil dalam pendisiplinan anak. Mungkin tambahan ketiga adalah guru BK tadi. Oh iya, Guru BK kan juga memegang peran penting untuk pengawasan anak juga di luar pembelajaran. Itu seperti itu. Baik, guru kelas, guru pengajar, guru BK. Ada lagi yang pengen bisa dijadikan supporting system, siapa yang mendukung dalam menjalankan aksinya Pak Dwi tadi? Mungkin itu saja sih. Mungkin akan kesiswaan mungkin untuk menguatkan Kesiswaan dalam mungkin forum-forum ya, besar. untuk secara umum kesiswaan juga berperan penting, karena yang secara umum mungkin kesiswaan, tapi secara khusus yang terlibat di kelas tiga Ya, baik, nggak apa-apa. tadi Bapak Ibu guru. Nah, kalau tadi sudah ditetapkan rencananya nih, mulai dari kolaborasi, komunikasi orang tua, dan kesepakatan kelas, kapan Pak Dwi punya rencana untuk bisa melaksanakan ini? Kapan untuk dilakukannya? Terkait kegiatan komunikasi sebenarnya sudah melakukan, tapi memang belum intens saja. Kemudian mungkin dalam waktu dekat lah, minggu ini saya ingin maksimalkan atau merevisi ulang terkait kesepakatan yang ada di kelas, dan mungkin akan saya tempel besar kalau anak tidak disiplin akan ada semacam, bukan hukuman sih, semacam peringatan seperti ini konsekuensi ya konsekuensi yang akan diterima oleh anak-anak. Jadi anak-anak sedikit memperhatikan. Mungkin minggu-minggu ini bisa ya. Luar biasa, dari aksi tadi Pak Dwi juga punya tanggung jawab untuk mampu melaksanakan, dan ada
batas waktu yang dilakukan adalah minggu ini. Dan semoga apa yang Pak Dwi rencanakan nanti bisa berjalan lancar dan apa yang diharapkan Pak Dwi untuk kelas itu tertib bisa tercapai. Baik, di akhir percakapan ini eh, apa yang Pak Dwi dapat eh, yang Pak Dwi dapatkan dari percakapan kita? Oke. Yang utama adalah perasaan lega, Mhm. dan nyaman. Karena kenapa? Karena dari percakapan ini saya ada sedikit pikiran terbuka, Ya, ada hal lain lah yang terbesit, seperti salah satunya tadi harus mengoptimalkan keyakinan kelas, kemudian mhm. kolaborasi dengan rekan guru terkait pembelajaran di luar kelas atau yang lain. Jadi Mhm. saya rasa sedikit eh, tenang, nyaman, senang karena menjadi percakapan malam ini menjadi salah satu solusi untuk masalah saya dan anak sekolah. Seperti Mhm. itu sih. Baik, Pak Dwi, terima kasih sekali lagi sudah di akhir percakapan. Mudah-mudahan apa yang dia didapatkan ini bisa ditindaklanjuti dan menjadi Oke. kebaikan untuk kita semua, terutama di kelasnya Pak Dwi. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf Pak Dwi. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Oke, sekarang terima kasih Pak Dwi, Bapak Ansari sudah melaksanakan coaching. Sekarang mohon maaf Pak Dwi, off cam dulu nggih. Saya mau melakukan percakapan pasca coaching dengan coachnya. Baik, bagaimana perasaannya Ustadz Ansari sekarang? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa punya kesempatan mengcoaching Pak Dwi tadi. Alhamdulillah. Hmm. Saya lihat tadi berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan kelihatan rasa nyamannya begitu. Pak Ansari, kalau boleh saya bertanya, bagaimana atau seberapa tingkat ketercapaian indikator yang tadi sudah jenengan rancang tadi? Ya, karena tadi kita fokus pada Mm, pemberdayaan coach ya. Pemberdayaan. Ya, Memberdayakan potensi coach, mengembangkan potensi koci. saya merasa bahwa indikator yang tadi saya sampaikan di pra supervisi, bahwasanya coach Mm, menemukan solusinya, kemudian juga kelebihannya apa untuk mengatasi kendala-kendala itu tadi sudah muncul, sehingga saya merasa bahwasanya Pak Dwi selaku coach tadi punya potensi yang bisa dikembangkan. Dari potensi itu dia lebih pede, percaya diri untuk menangani persoalan yang dihadapi di kelasnya. ya. Kalau boleh tahu, dari skala 1 sampai 10 sebelum dilakukan coaching tadi, keberhasilan jenengan dalam mengembangkan potensi koci pada ada di level berapa Iya, sebelum? saya tadi kan sebelum coaching itu merasa di posisi Mhm. 6 ya. Di posisi 6 kira-kira bisa Oke. nggak saya bisa mengembangkan potensi coach. Ternyata Nggih. setelah dengan Pak Dwi, saya menemukan Hmm. potensi Pak Dwi di perannya sebagai wali kelas. Saya merasa saya ada di level 9 dengan menggunakan Alhamdulillah. Pak Dwi sebagai wali kelas untuk bisa mengatasi masalahnya tadi. Nggih, memang terlihat luar biasa sekali tadi. Perkembangannya juga kelihatan. Jadi memungkinkan sekali untuk ada di level 9. Pak Ansari, Purna. jenengan tadi memang sudah berhasil menggali ya sejak tirtanya itu sudah nampak dengan tanya tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya dengan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Masya Allah dan ditanggapi oleh Pak Dwi dengan jelas, lengkap, dan terperinci. Kemudian rencana aksinya juga jelas dan di akhir adalah ada tanggung jawab yang untuk menjaga dan tanggung jawab untuk Melaksanakan. mendorong supaya masalahnya itu tingkat keberhasilan penyelesaian masalahnya lebih baik lagi. Baiklah. Kemudian tadi saya juga mengamati jenengan itu ada, jadi kehadirannya selalu ada. Kemudian juga memancing dengan pertanyaan berbobot
berbobot, identifikasi masalah jelas, solusi, dan semuanya dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Tidak ada tekanan, semua merasa nyaman keduanya. Kemudian kalau saya boleh bertanya, untuk potensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan selain mengembangkan potensi Koci tadi? Ya, mungkin saya coba lebih fokus dalam pengembangan mendengarkan aktif, Verna. Nggih. Biar fokus, dengan fokus itu perhatian kita tertuju penuh pada Koci dan Koci merasa terbuka untuk menyampaikan banyak hal dari masalahnya. Ya, Itu. baiklah. Tadi saya juga mengamati dan saya sudah mengisi rubrik penilaian pada form supervisi. Nah, begini Pak Ansari, apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari proses tadi sampai sekarang? Ya, yang saya dapatkan Nggih. apa namanya peningkatan kompetensi coaching dengan latihan. Jadi eh, apa yang menjadi kompetensi coaching itu harus dimiliki dan itu tidak serta-merta didapatkan. Nah, Nggih. dia harus dimunculkan dengan terus belajar, berlatih, dan tadi coba fokusnya tadi saya pada eh, pengembangan potensi coaching, saya coba fokus pada apa yang menjadi peran coaching. Dan ternyata Ya. Pak Dwi selaku wali kelas, saya fokusnya di situ. Wali kelas punya Nggih. akses, wali kelas punya akses ke orang tua, wali kelas punya akses ke guru mapel, termasuk juga akses yang paling penting itu di siswa, sehingga potensi wali kelas itu tanda kutip punya kewenangan penuh untuk mengondisikan siswa. Itu yang tadi saya fokuskan potensi wali kelas tadi. Ya, betul sekali. Jadi coaching itu memang harus kita lakukan setidaknya itu dengan teratur nih, reguler, kontinu supaya apa? Melatih kemampuan kita juga sehingga kita bisa mengasah. Semakin banyak melakukan coaching, saya yakin pengalaman kita juga akan semakin banyak begitu nih, Tatan Sri. Betul. Jadi semua sudah kita lakukan. Adakah yang ditanyakan? Saya kira cukup, Bu Erna. Terima kasih Nggih, atas saya waktunya juga dalam terima mensupervisi kasih saya. sekali. Ya, saya juga terima kasih sekali dengan Coach Bapak Ansari dan Bapak Dwi Seswantoro sebagai coach. Monggo Pak Dwi Seswantoro. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar sejak percakapan pra supervisi hingga pasca supervisi dan tadi melakukan coaching Bapak Ansari dengan Bapak Dwi Siswantoro. Semua berjalan dengan lancar dan Masya Allah hasilnya luar biasa. Coachingnya benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ide-idenya sendiri dan coachnya bisa memancing dengan baik dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Belajar